Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutarati Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan Allah dalam Al-Quran. Hari ini kita membahas surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ilal ayah. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, berlaku adil kepada seluruh istrimu. Saudaraku, ayat ini mengingatkan pada kita semua. Ini pernyataan Allah. Kamu tidak akan mampu berlaku adil jika ada yang ingin menambah istrinya kedua, ketiga, keempat, walaupun itu dihalalkan, dianjurkan, dan juga dibolehkan di dalam pandangan agama. Tapi kalau sudah bicara persoalan adil, Allah sendiri mengatakan bahwa kamu tidak akan mampu, karena ini adalah persoalan hati. Keadilan itu adalah proporsionalitas, menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi daripada orang-orang yang berhak mendapatkan keadilan itu. Menempatkan sesuatu pada tempat yang sewajarnya, atau juga mendudukkan sesuatu hal sesuai pada kedudukannya. Disinilah beratnya seorang ketika akan mencoba melakukan atau menciptakan, membangun keadilan itu, terutama yang berkenaan dengan hati. Yang terkait dengan materi itu masih bisa dikalkulasi, pembagian si A sekian, si B sekian, atau pembagian dalam bentuk persentase sekian dengan angka kalkulasi sekian. Tapi persoalan hati tidak ada persentasenya, tidak ada takarannya, tidak ada neraca yang bisa menimbang hati seseorang, tidak ada yang bisa mengukur kedalaman hati seseorang. Apakah dia sedalam laut yang paling dalam? Apakah dia dangkal, kelihatan dasarnya? Apakah dia berliku-liku karena ditutupi oleh batu-batu karang dalam setiap hati seseorang? Maka itu Allah mengatakan dengan tegas, tidak ada kamu manusia yang bisa berlaku adil andai kata melakukan pembagian hati itu kepada wanita-wanita lainnya atau dalam ikatan pernikahan poligami. Sah-sah saja siapa yang mampu secara moral, material, dan onderdil untuk membagi keadilan itu. Sah-sah saja selain bisa punya kemampuan finansial, material, demikian juga tanggung jawab sosial di dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tetapi kebanyakan tidak bisa, karena ini Allah sendiri yang menyatakan, bukan manusia. Kalau manusia mengatakan tidak bisa, masih bisa ditakar dengan takaran kemanusiaan. Kalau manusia mengatakan bisa pun begitu, masih bisa diukur dengan ukuran-ukuran kemanusiaan. Tapi kalau Allah mengatakan, berarti Allah sudah menyelami hati manusia. Allah sudah sangat paham bagaimana dangkal dalamnya, bagaimana emosinya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana adanya perasaan-perasaan cinta, bagaimana kedalaman hubbur cinta itu kepada sesama manusia sebagai orang dicintai. Yang jelas, kecintaan itu selalu cenderung kepada hal yang baru, cenderung pada hal yang indah, cenderung pada hal yang cantik, cenderung pada hal yang kegagahan. Itulah kecenderungan hati manusia. Mengapa kecenderungan demikian? Karena kita punya nafsu. Nafsu yang kita kenal dengan nafsu sanubari.
yang dekat dengan nafsu-nafsu amarah, yang selalu menggiring, mengawal kita, memandu kita untuk cenderung kepada hal-hal keindahan itu, dan juga cenderung kepada hal-hal yang bersifat kemungkaran. Nah, sementara hati kita yang kedua adalah hati nurani yang sangat dekat dengan ilahiyah. Ini kadang-kadang bisa larut, bisa lena dengan berbagai pesona dan keindahan dunia, sehingga dia terbawa oleh hati sanubari yang dekat dengan kecenderungan nafsu untuk menggoda, mendorong manusia untuk berlaku, untuk cinta pada hal-hal yang indah, kenikmatan, kebahagiaan yang sifatnya sesaat. Inilah mengapa manusia itu sulit berlaku adil, karena dalamnya hati tidak ada yang bisa mengetahui, dalamnya hati tidak ada ukurannya, dalamnya perasaan juga demikian, dalamnya cinta dan kasih sayang tidak ada takaran-takaran yang ada di dunia ini. Siapa yang bisa mengetahui dalamnya cinta dan kasih sayang itu? Di antara manusia, nggak ada. Hanya Allah sang pemberi cinta itu sendiri. Hanya Allah sang yang pemilik daripada kasih sayang itu sendiri. Hanya Allah yang punya, yang memberikan rasa cemburu dalam hati kita sendiri. Kita tahu bagaimana ketika seseorang tidak rela atau dia diperlakukan tidak adil. Kita tahu bagaimana seseorang ketika dia tidak diperlakukan secara adil adalah lihat ketika dia diperlakukan dengan cinta yang tidak seimbang, dengan cinta yang setengah hati, dengan cinta yang pura-pura, dengan cinta kasih sayang yang penuh dengan kepalsuan. Setiap manusia pasti cenderung pada cinta itu, tapi setiap manusia cenderung kepada yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang mahal-mahal. Maka itu tidak sedikit orang terperdaya karena cinta. Karena cinta itu diwarnai oleh materia. Cinta itu diwarnai oleh berbagai finansial keduniawian. Sehingga orang tidak sedikit yang luluh, yang lebur hatinya, walaupun tadinya mengkristal, membatu, tapi ketika melihat materi dunia, dia bisa mencair, bisa lebur, bisa punah. Beku-beku cinta itu jadi cairan-cairan yang meleleh kemana-mana karena adanya pesona materi dunia. Maka itu cinta juga beragam orang menyikapi. Cinta juga beragam orang menjalani. Cinta juga beragam orang merasakan. Maka itu cinta yang puncak atau puncak cinta itu adalah cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah, rindu kita selalu setiap saat hidup bersama Allah. Cinta dengan Rasulullah, rindu kita ingin selalu bersama beliau, mendapatkan harap syafaatnya, wasilahnya, dan juga berbagai keberkahan dari Rasulullah SAW. Cinta kepada manusia hanya membuat kita luka. Cinta kepada dunia hanya membuat kita terlena. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah puncak cinta yang abadi yang bisa memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Cinta pada Allah dan Rasul-Nya tidak ada kezaliman. Semuanya adalah adil. Apa yang kita cintai, apa yang kita lakukan dengan pengabdian kita akan mendapatkan keadilan dari Allah. Apa yang kita lakukan, kesalehan-kesalehan sekecil apapun, kita akan dapat perlakuan keadilan dari Allah. Apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah siang malam, sunnah kita, Quran kita, dan amal-amal jariah kita, semua akan kita peroleh dengan adil oleh Allah SWT. Inilah keadilan sejati. Inilah keadilan yang sebenarnya. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Keadilan dari Allah SWT. Segala kejahatan, kezaliman dan kemungkaran, kita akan mendapatkan balasan dengan adil oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Apapun kebaikan, kesolehan
dan juga kemaslahatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Bagi diri kita, saudara kita, keluarga kita, semuanya kita akan dapatkan balasan-balasan dengan adil oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kalau ingin hidup dengan keadilan di dunia dan akhirat, lakukanlah, mintalah keadilan Allah SWT. Jangan pernah kita meminta keadilan manusia, karena manusia bukan pemberi keadilan, bukan penegak keadilan, dan bukan pula orang yang bisa bertanggung jawab dengan keadilan. Hanyalah Allah yang bisa menegakkan keadilan. Hanya Allah yang memberi keadilan, dan kepada Allah lah kita berserah diri dunia dan akhirat. Saudaraku, jangan pernah kita bermimpi untuk berbagi hati, berbagi cinta, berbagi kasih dengan sesama makhluk, karena kita tidak akan pernah bisa berlaku adil. Ingat, setiap ketidakadilan pasti adalah kemungkaran dan kezaliman. Ingat, setiap ketidakadilan adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan hati nurani, kejahatan pikiran, kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, siapapun yang menebarkan kezaliman dan siapapun yang menegakkan keadilan di muka bumi Allah ini, dia akan menerima keadilan atau kezaliman yang sama dari Allah SWT atas berbagai kezaliman atau keadilan yang mereka lakukan. Dan keadilan inilah yang menjadi puncak daripada kemuliaan kehidupan seseorang hamba. Adillah pada dirimu, adillah pada sesama, adillah mencintai, adillah kita memberikan rasa, adillah di dalam melakukan setiap orang secara proporsional. Niscaya juga Anda akan mendapatkan keadilan yang sama di dunia dan di akhirat. Setiap keadilan akan berbuah keadilan, setiap kezaliman akan berbuah kezaliman. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.